Pemirsa, penanggulangan banjir akibat tanggul Sungai Citarum jebol dan perbaikan daerah aliran sungai menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Bekasi tahun ini. Program prioritas itu untuk mengatasi banjir tahunan yang rutin menerjang daerah tersebut. Saat ini banjir terjadi akibat tanggul Sungai Citarum di Kecamatan Pebayuran dan Muara Gembong jebol. Sejumlah langkah penanganan yang direncanakan tahun ini adalah perbaikan pintu air bendung dan normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan, termasuk perbaikan titik-titik tanggul yang jebol serta perbaikan gorong-gorong dan saluran air yang mampet. Seberapa parahkah pendangkalan muara Sungai Citarum? Untuk membahasnya kita telah bersama dengan Bang Darman, Ketua Kelompok Sadar Wisata Muara Gembong Bekasi. Selamat malam Bang Darman. Ya. Selamat malam Bang Darman. Ya, Mbak. Iya Bang Darman. Selamat malam Mbak Tasya. Iya, selamat malam. Ya. Ya Bang Darman, ini memang memprihatinkan Malam, sekali ya, seperti yang kita lihat di video tadi itu, sampai pengantin ini harus melaksanakan pernikahannya karena banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum ini. Ini sebenarnya kondisi ini kan merupakan akibat saja begitu ya dari kondisi muara Sungai Citarum. Mungkin bisa Anda ceritakan sedikit bagaimana kondisi muara Sungai Citarum ini? Sedikit saya jelaskan bahwa dari situ Cisanti sepanjang 300 km sampai dengan Muara Gembong, karena muaranya itu Jatiluhur itu atau Sungai Citarum itu persis tepatnya ada di Kecamatan Muara Gembong. Terdapat 3 muara, Muara Gembong, Muara Bendera, dan Muara Bungin yang berbatasan dengan Kabupaten Karawang. Dan 2 muara ini yang dulu di tahun 90 ke sana itu sangat dalam dan sangat luar biasa dalamnya. Dan lebar juga, ini kurang mendapatkan perhatian, yang kalau kita lihat bahwa sesuai dengan Kepres 12, nomor 12 tahun 2012, segala kewenangan atau permasalahan implikasi dari Sungai Citarum ini adalah kewenangan pusat. Iya. Ini kita lihat sangat prihatin, Mbak Tasya, sangat prihatin. Ini sangat dangkal. Kalau dulu saya renang itu di Sungai Citarum itu sangat dalam, bahkan sekitar 3-4 meter. Kalau sekarang kita jalan kaki pun di saat air surut itu sedengkul, kurang lebih sekitar 30 cm sampai 40 cm. Itu yang sangat kita sayangkan dan menjadi keprihatinan kita semua. Iya, padahal Bang Begitu, Darman, Mbak kalau kita ketahui hingga saat ini setelah 30 tahun pun dengan serapan anggaran sebesar 4,5 triliun rupiah ini bahkan sampai tidak mampu juga untuk mengurangi ataupun mengatasi pendangkalan Sungai Citarum ini ya Bang Darman. Bagaimana komentar Anda? Kalau menurut saya mungkin barangkali ini perlu kajian secara khusus bahwa kalau kita lihat Sungai Citarum ini dalam Kepres 12 tahun 2012 itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Ya, betul. Sungai strategis nasional ya. Iya, karena wilayahnya juga lintas provinsi ya. Betul, yang kewenangannya itu di bawah Kementerian PUPR, yang pelaksananya itu adalah BBWS. Ya. Jadi ini perlu adanya sebuah konsentrasi dari pemerintahan pusat dan juga Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya otonomi daerah, desentralisasi diberikan kepada kepala daerah, ya ayolah mari kita perhatikan bahwa ini adalah nadinya kehidupan. Bukan cuma warga Jawa Barat saja, Mbak Tasya. Kalau kita lihat dari data pusat statistiknya Jawa Barat itu sekitar 45.000 kepala keluarga atau 45.000 jiwa itu, 15 sampai 20 ribunya itu yang menggantungkan kehidupannya di sepanjang aliran Sungai Citarum. Dan kalau kita lihat juga ke belakang di abad keempat, zamannya Kerajaan Tarumanegara, ini harusnya sekarang ini di tahun 2021 harus sudah menjadi perhatian khusus untuk pemerintah. Inilah yang sangat kita sayangkan. Iya, karena maupun eksekutif ini belum ada satu sikap secara khusus untuk bagaimana melihat betapa pentingnya Sungai Citarum kita ini. Itu Mbak. Dan sedangkan ini menjadi sumber serapan
sumber serapan air tawar yang ada di sepanjang Sungai Citarum, baik di kiri maupun di kanannya. Iya, Itu padahal Mbak anggaran Tasya. yang sudah digelontorkan ini banyak sekali dan sebenarnya pemerintah juga sudah mengklaim telah melakukan berbagai program untuk mengatasi hal ini. Menurut Anda bagaimana? Ya, itulah di situ yang sangat kita sayangkan bahwa saya menduga bahwa ijazah asli dari para konsultan itu bisa dimaterikan, Mbak. Artinya apa? Hmm, Keprihatinan kita dengan memiliki materi yang cukup, kita bisa memiliki ijazah asli itu baru praduga saya yang mungkin barangkali kalau kita telusuri banyak ya terjadi seperti itu. mhm. Dan inilah hasilnya. Maka jika suatu perkara atau pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah akibatnya. Iya. Tunggulah kehancurannya. Nah, itulah yang sangat kita sayangkan. Kita di sini sangat berharap perhatian dari pemerintah pusat yang sudah membuat Kepresnya itu tolong sekali dari pusat, provinsi dan kabupaten konsentrasinya untuk disegerakan. Minimal sekarang yang harus didahulukan adalah normalisasinya dulu. Mhm. Normalisasi Sungai Citarum ini yang sangat dangkal yang ada di Muara Gembong itu sepanjang 8 kilometer untuk Sungai Muara Gembongnya yang ke arah Muara Gembongnya karena terdapat 3 muara. Ya. Itu 8 kilometer dan yang kedua adalah Sungai Muara Bungin. Sungai Muara Bungin itu ada 8,6 kilometer. Dan kalaupun dianggarkan dari kabupaten berapa sih biayanya, tetapi itu sangat besar manfaatnya untuk menyelesaikan satu permasalahan. Dan saya yakin kalau itu sudah dinormalisasi, maka tidak terjadinya air itu mandek di hilirnya. Dan saya yakin arus yang akan dikirim dari situ Cisanti melewati Kabupaten Bandung, Purwakarta atau Cianjur, Purwakarta, Karawang sampai ke Bekasi, yang persis ada muaranya itu adalah di Muara Gembong, itu akan lancar airnya. Dan Iya. kalau kita lihat saat ini tayangan di televisi, di medsos dan lainnya itu sangat memprihatinkan. Mhm. Iya, Ini iya. sudah menjadi perhatian pusat dan berapa kerugian yang timbul dari banjir ini karena jebolnya tanggul Citarum dan berapa miliar atau triliun yang tadinya kita tidak terkonsentrasi untuk membangun kembali infrastruktur, tapi sekarang atau tahun yang akan datang itu pasti akan terkonsentrasi untuk memperbaiki infrastruktur. Iya, Sedangkan permasalahannya itu, ya, Iya, Bang Darman, ini iya Mbak kebanyakan Tasya. masalah kan terjadi pendangkalan ini terjadi akibat ada banyaknya sampah-sampah. Nah, ini Wakil Gubernur Jawa Barat saja bahkan sempat berkomentar bahwa Sungai Citarum bukan lagi menjadi sungai terkotor tetapi menjadi sungai terhitam karena sudah mengandung bahan 3B ini, bahan berbahaya dan beracun. Nah, ini sampai sejauh ini kelompok sadar wisata ini apa saja yang sudah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kalau kita dalam skala kecil, kita sudah berbuat di muara Sungai Muara Gembong itu setiap kegiatan di cleansing coastal atau membersihkan pantai, kita selalu ada kegiatan untuk bersih-bersih muara di pantai. Jadi itu dalam skala kecil, Mbak, karena kita termasuknya ya kelompok kecil lah dibanding dari tingkat provinsi. Jadi kita berharap semua sepakat bahwa penyelesaian permasalahan Citarum ini yang memang sumber serapan air di atas atau di hulu itu sudah banyak dibangun properti dan industri, tetapi tidak memperhatikan rute jalannya air ke muara itulah. Iya, Jadi iya. banyak hal yang memang harus kita sepakat dan konsentrasi untuk disegerakan. Kalau tidak disegerakan, percuma kita bangun infrastruktur, menghabiskan biaya negara cukup besar dan begitu besar, tetapi masalahnya tidak terselesaikan. Baik. Ini memang Banyak solusinya. Iya, memang menjadi Iya, hal Mbak yang Tasya. sangat penting begitu ya. Dan mungkin ada yang ingin Anda sampaikan Bang Darman untuk juga penanganan masalah pendangkalan Sungai Citarum ini dan juga masalah polusi atau pencemaran air di Sungai Citarum ini kepada pemerintah mungkin dan juga kepada masyarakat. eh, Karena perlu disadarkan begitu ya betapa pentingnya hal ini. Bagaimana Anda bisa menyadarkan mereka mungkin dengan cara menyatakan apa pentingnya sungai ini dan akibatnya jika hal ini dibiarkan terus-menerus?
Kalau kita biarkan terus-menerus, jangan bicara berapa puluh tahun ke depan. Kita yakin dan percaya 2 atau 3 tahun ke depan berapa kerugian yang disebabkan dari jebolnya tanggul-tanggul yang ada di hilir Sungai Citarum. Dan ini saya rasa Kemenlh ini meleng, artinya lalai terhadap perhatian-perhatian termasuk juga limbah yang ada. Bahkan pernah disorot oleh media populer Amerika, Huffington Post tahun 2010, kita ini menjadi sungai terkotor. Sungai Citarum ini terkotor. Dulu di bawah tahun 90, kita ini bisa mengkonsumsi airnya, Mbak Tasya. Bisa mengkonsumsi airnya. Dan bisa kita masak dan untuk konsumsi. Tapi kalau sekarang, wah parah dan sangat parah. Jadi kita perlu perhatian khusus bagaimana tidak ada limbah, bagaimana supaya normalisasi Citarum ini dari hulunya yaitu Situ Cisanti sepanjang 300 km kita perbaiki dulu dari yang 8 km di Muara Gembong dan 8,6 km yang ada di Muara Bungin yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Karawang. Itu Mbak Tasya, harapan saya mohon jika suara saya didengar oleh Pak Bupati, Gubernur dan Pak Presiden, ayolah mari kita sepakati bahwa ini adalah bukan menjadi permasalahan kecil, ini akan menjadi permasalahan besar. Ada 3 pembangkit listrik tenaga air, yaitu Jatiluhur, Cirata, dan Saguling. Itu secara ekonomi sangat luar biasa. Iya, betul. Dan ya, betul Mbak Tasya. Ayolah kita bicara jujur, mari bahwa ini adalah merupakan kepentingan dan hajat hidup masyarakat banyak. Bukan cuma masyarakat Jawa Barat saja. Efek daripada ekonomi yang dihasilkan dari masyarakat Jawa Barat ini seperti pertanian yang menjadi lumbung padinya bisa dikonsumsi oleh DKI Jakarta dan lain sebagainya, bahkan nasional. Ini mohon menjadi satu perhatian yang perlu kita sepakati bersama dan tidak memakai waktu yang lama. Baik. Itu harapan saya, Mbak Tasya. Baik, memang sungai ini tidak hanya sangat bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga merupakan cerminan dari peradaban masyarakat di sekitarnya. Bagaimana kita bisa tercoreng muka Indonesia jika sungai kita tidak terurus. Bang Darman, semoga selalu semangat untuk mengatasi hal ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Nusantara Malam. Terima kasih Mbak Tasya, terima kasih. Salam buat kru semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.